Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, pagi hari ini sudah hadir di sebelah saya Bapak Camat Baru, Bapak Camat Kembang, beserta Ibu selaku Ketua Penggerak PKK, dan yang saya hormati sebelah kiri saya Pak dan Bangil. Matur Bapak sudah mau direpoti sama PKK. Yang saya hormati Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten. Hari ini kita bisa melaksanakan program kerja dari Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten. Karena mungkin biasanya diundang di kabupaten, hari ini kita spesial ada di kecamatan, karena kami kepengen seluruh program yang dibuat dari tim penggerak PKK Kabupaten juga bisa dirasakan oleh rekan-rekan kami yang ada di kecamatan dan desa. Ini sebagai upaya kami untuk lebih membuat program kerja yang sudah dirancang ini lebih tepat sasaran. Ini harapan kita bersama, dan tema hari ini sangat menarik. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua di tengah kemajuan zaman, teknologi yang luar biasa yang ternyata justru menjadi gangguan kita bersama, gitu. Justru menjadi gangguan terutama untuk anak-anak muda. Bagaimana teknologi itu ternyata justru paling tidak gangguan HP misalnya justru mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ini ternyata justru menjadi sebuah awal penyakit kita menjadi kekurangan kebersatuan. Sementara di Pancasila sendiri itu harapannya adalah bagaimana munculnya kebersamaan, kebersatuan seluruh masyarakat Indonesia di dalam membangun negara. Tetapi kalau sudah dalam urusan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial itu sudah terkikis, bagaimana kita bisa mempunyai harapan terhadap bagaimana tujuan mulia Pancasila ini diciptakan untuk pemersatu bangsa. Maka kita sebagai masyarakat terutama PKK harus siap untuk bisa menghidupkan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan keluarga, yang tentunya pembangunan di dalam keluarga ini adalah penguat di dalam pembangunan negara. Mudah-mudahan seluruh hal yang ada di sini bisa mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitas hari ini. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan program kerja Pokja 1 TP PKK Kabupaten Jombang dalam peningkatan pemahaman Pancasila dan cinta tanah air di keluarga. Saya nyatakan dimulai dan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu PKK sekecamatan Jombang, dan ada perwakilan dari Karang Taruna ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan materi ini, namun sebelumnya saya ingin mengulas sedikit. Penguatan Pancasila ini sebenarnya bukan hal yang asing bagi kita, karena kita semua, dan saya yakin yang berada di hadapan saya ini semuanya sudah pernah mengenyam tentang Pancasila. Mungkin kalau yang masih usianya baru-baru, mungkin baru usia 25 tahun, mungkin sudah tidak pernah lagi mungkin istilahnya mengenyam Pancasila seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Babu. Ya, artinya begini, ini perlu saya sampaikan sebelum saya masuk materi. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini ada, marak, media elektronika, HP, ibu-ibu saya lihat sudah hampir 99% semuanya sudah menggunakan HP. Iya Pak.
Ini penting disampaikan karena apa? Pada waktu yang lalu saya dalam kegiatan MPLS kelas 10, saya tidak menyebutkan sekolahnya Bu ya, cuma karena saya mengisi materi di situ ada 2 sekolah. Salah satunya pertanyaan saya sepele sebenarnya, cuman anak-anak cuma saya minta disebutkan Pancasila. Pancasila tidak apa. Wes, kalau Pancasila tidak apa, nyanyi Garuda Pancasila tidak apa. Apalagi lagu Indonesia Raya. Ini penting saya sampaikan karena itu juga saya sampaikan kepada pihak sekolahan. Artinya apa? Saya tidak menyalahkan kurikulum yang sekarang ada. Tapi memang ya kurikulum itu harus gimana ya? Memang ya sudah dirumuskan oleh pemerintah dan itu harus kita laksanakan. Jadi saya ikut menjadi miris ibu-ibu sekalian. Nek Pancasila itu apa? Padahal mereka anak-anak kita ini itulah nanti penerus generasi kita ke depan. Kapan? 10-15 tahun yang akan datang. Maka di sini ingin saya sampaikan, mari kita flashback ke belakang. Ya, Pancasila itu di sini mau ikut mawon, tidak ada yang lain. Nah, semenjak dilahirkan pada waktu tanggal 1 Juni 1945, melalui banyak mekanisme yang terjadi di dalam perumusan Pancasila itu sendiri, sampai akhirnya pada tahun 1978 sesuai dengan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 ditetapkan menjadi dasar falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini saya kembalikan ke sana. Artinya apa? Kalau saya melihat PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, berarti sama dengan ibu-ibunya adalah gurunya murid waktu di rumah. Maka pun kita ingatkan Bu, ngapunten, barangkali selama ini mengingatkan anaknya hanya melalui HP. Lek sekolah sing rajin, lek wayai sholat. Berarti kita harus kembali lagi ke belakang Bu. Ayo nak sholat, ayo nak sembahyang, ayo nak belajar. Saya tahu era sekarang ini kesibukan kita ibu-ibu sangat luar biasa. Mulai dari bangun subuh, bangun masak untuk menyiapkan suaminya, menyiapkan anaknya, nek sing cilik diadusi, ya, mari didusi, diseragami, arep budak sekolah dibilang sing makan. Sangat luar biasa. Karena kekuatan ibu-ibu juga sangat luar biasa untuk kemajuan negara yang kita cintai. Jadi ingin saya kembali, kita hanya merefresh ulang saja, kembali lagi kepada Pancasila, supaya kita ingat kembali bahwa pentingnya pendidikan moral untuk anak-anak kita. Nanti banyak yang akan kita temui di dalam perjalanan ini. Ya, ini sifatnya kita hanya merefresh ulang saja. Istilahnya orang Jawa tidak kenal maka tidak sayang. Izin saya mengenalkan diri, Ibu yang saya hormati. Nama saya Tato Budiono, pangkat saya Kapten Infanteri, saat ini menjadi anggota Kodim 084 Jombang sebagai Danramil Kota. Status saya K3, anak 3. Ya, alhamdulillah sudah selesai pendidikan semua Ibu. Ya, yang nomor 2 S1 ke perawatan nurse, sekarang bekerja di RSUD. Alhamdulillah. Yang nomor 2 lulus sarjana juga manajemen, sekarang ini ikut bekerja di PBS Losengeneng, punya Pak Agung atau Agung Group, saya bukan di situ. Yang nomor 3 sudah selesai SMA, tapi saya minta kuliah tidak mau Bu, dia kepingin daftar dulu. Oke, mudah-mudahan hari ini masih seleksi untuk masuk militer Angkatan Laut. Mudah-mudahan diberkahi Allah dan diberi kelancaran dalam seleksinya. Jadi sampai dengan hari ini saya mengabdi kepada negara melalui Institut TNI sudah berusia 31 tahun. Saya mengabdi di bidang militer. Cukup panjang perjalanan saya, mudah-mudahan sampai dengan akhir nanti saya harus purna tugas
dari TNI tidak mengalami kendala suatu apapun dengan predikat kamlut, nek kuliah kayak kamlut mungkin. Saya ingin nanti pensiun dari TNI juga nilainya kamlut, artinya tidak pernah ada masalah. Amin, mudah-mudahan. Kalau pengalaman tugas tentara ya itu saja Bu, ada daerah konflik, ada daerah damai. Kalau daerah konflik, saya pernah di Aceh tahun 2003-2004 selama 1 tahun 8 bulan, cukup lama. Waktu itu masih darurat militer, beralih status pada waktu itu presidennya Megawati Soekarno Putri. Pertengahan perjalanan tugas terjadi MOU, kesepakatan damai antara pemerintah negara Republik Indonesia dengan GAM. Jadi akhirnya beralih kepada darurat sipil. Alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, operasi perbatasan Papua Nugini tahun 2009-2010 yang sampai saat ini sebagian warga kita masih belum sadar bahwa Papua itu juga sebagian masuk wilayah negara kesatuan Indonesia. Yang lain-lain seperti ini saya mungkin tidak boleh saya lanjutkan. Pancasila adalah suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Jadi ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nanti sambil saya repot ulang, okay. Pada waktu dicetuskan itu ada salah satu sila pertama Indonesia itu sampai dengan tahun 78 itu baru disahkan secara resmi. Salah satu pasalnya adalah mengatakan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam. Nah itu nanti ada apa namanya, istilahnya ada penyempurnaan sehingga karena di Indonesia ini terdapat berbagai suku dan agama, akhirnya diputuskan salah satu pasal yang pertama menjadi hanya ketuhanan Yang Maha Esa. Dulu salah satu ayatnya itu sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka. Satu, dimensi ideal merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 Pancasila itu sendiri. Nanti banyak, ini hanya sebetulnya pengertian-pengertiannya saja. Ini nanti biar saya langsung masuk kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri sampai ini, karena ini kan sifatnya pengertian saja. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Satu, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada beberapa butir yang dijelaskan bahwa salah satunya adalah kita lebih meningkatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui apa? Kalau Islam ya berarti sesuai ajaran Islam. Kalau agama Kristen berarti dia sesuai dengan agamanya masing-masing. Artinya apa? Bahwa kita di dalam pengembangan butir-butir sila pertama ini kita dilarang untuk memaksakan suatu kehendak agama kita terhadap orang lain. Tidak boleh. Kecuali apabila itu atas kemauan sendiri, ya, apa itu istilahnya? Apa mualaf? Ya semoga saja itu hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Salah satunya itu. Ya. Yang kedua, sila kedua yaitu lambangnya rantai, artinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kesamaan derajat maupun hak dan kewajiban, cinta, keberanian, membela kebenaran dan keadilan sosial, keadilan, toleransi dan gotong royong. Artinya apa Bu? Kalau kita ingin ini, lambang rantai ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh terputus. Baik itu agamanya Kristen, Islam, Hindu dan sebagainya, saling bergandengan tangan, saling bahu membahu untuk kemajuan. Ini bisa juga kita tanamkan kepada anak-anak. Nanti ada contoh video Bu, miris kita melihat. Nanti ada contoh video, ini miris bagi kita semuanya ya.
Jadi perlu ya adanya ikatan bahwa kita di luar jam sekolah, kita inilah sebagai guru anak-anak di rumah ya. Nanti kalau ada karang taruna yang tidak mengenal P4 ya sidik-sidik nanti kita belajar P4 karena saya dulu kejar paket P4 itu 100 jam. Ibu bapak apalagi ya. Bahkan bukan hanya saja yang ingin masuk pendidikan, dulu juga ibu-ibu PKK juga ada kejar paket 4 itu ya, kejar paket itu 100 jam sampai apalah dulu ya. Dari Pancasila ada berapa butir itu sampai apal, ada berapa butir Bu Pancasila Bu kalau dijelaskan? Ada 36 butir yeah. Saya lanjutkan yang ketiga, lambangnya pohon beringin, Persatuan Indonesia. Artinya apa? Merupakan faktor pengikat yang menjamin keutuhan nasional berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya pohon beringin jangan dikonotasikan Partai Golkar, jangan. Ya. Jadi ibaratnya pohon beringin ini adalah pohon yang besar, kokoh kuat. Kokoh kuat yang di dalamnya tadi melalui persatuan-persatuan yang sudah kita ikat antar agama, antar masyarakat, antar etnis, antar suku, kita ikat satu. Kita berdiri bersama-sama di bawah pohon beringin untuk senasib sepenanggungan sesama etnis. Kita ini, saya berbilang ada berapa suku, saya tidak pernah ngitung soalnya. Ada itu ya, lalu diindikan lagi ya, yang keempat, ada yang terakhir adalah sila keempat menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Semua kegiatan, semua perbedaan pendapat kita jadikan satu di lambang yang terakhir ini ya. Ya. Musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat boleh dilewatkan semacam kayak demonstrasi, boleh, tidak dilarang, asalkan demonstrasi dilaksanakan dengan damai dan tertib, tidak boleh anarkis, apalagi sampai dengan merusak fasilitas umum. Ya sekarang ini demo kan titik-titik rusak, titik-titik ngobong. Ya itu memang pengaruh teknologi, pengaruh budaya yang berada di Indonesia, sehingga kita anak-anak kita sekarang sudah agak mulai mengikuti kemajuan budaya luar, lupa kepada jati diri kita sendiri, bahwa kita ini adalah orang timur yang menjunjung tinggi nilai sopan santun ya, termasuk kayak saya ini kan generasi keberapanya ya, masih di bawah generasinya Bu Bapak lah, istilahnya begitu. Sila yang kelima mengandung nilai padi dan kapas, ini kesejahteraan. Padi ya berarti pari, nek kapas bote. Berarti ya, memang kita harus harus berhati bersih menghadapi sesuatu hal yang bersangkutan mungkin dengan nilai keadilan. Ya tadi disampaikan secara enak, disampaikan apa melalui media diskusi, melayani demonstrasi nggak dilarang karena undang-undangnya ada, boleh menyampaikan pendapat di muka umum, tapi dengan catatan. Nah ini tadi ya. Jadi Pancasila yang terdiri atas 5 sila tadi, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, tetapi mengibliskan wawasan secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecah berbagai masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta zaman. Negara kita sekarang ini tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan saja hanya ibu-ibu yang mempunyai HP Android, anak-anak SD pun juga sudah mempunyai HP Android.
Maka sekali lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, mungkin yang karang turun lain adik-adik saya, ya boleh kita mengikuti perkembangan zaman dengan media sosial boleh, tetapi mari kita gunakan media sosial ini dengan sebijaksana mungkin. Barangkali ibu-ibu ingin mengecek HP-nya anaknya, nek dikunci diomong ibu sing api, lapo dikunci-kunci, lapo disaldi. Karena HP-nya anak kita sekali lagi sudah dikunci dan disaldi, bahwa kita wajib untuk curiga. Isinya HP-nya anak apa ini? Kita harus tahu. Jangan sampai nanti anak kita tergelincir kepada hal yang sifatnya negatif, ya. Karena penyebaran paham-paham radikal sekarang sudah tidak real, tidak nyata, tetapi melalui media sosial. Kalau pemahaman agama kita anak-anak cetek, gampang terpengaruh oleh paham-paham yang demikian ini. Oh, jadi sing anak cili-cili, kita aja ini sudah sepuh-sepuh ini masih bisa terpengaruh pada hal-hal itu. Banyak contohnya. Loh, kenyataannya Pak, di negara kita Indonesia ini kan teror itu justru orang-orang yang sudah mau nyetir. Ya, kita kembali lagi, dasarnya adalah kembali kepada diri kita masing-masing menyikapi itu. Ya Pak, itu yang kemarin itu ada namanya Dokter Azharia, memang dia titelnya dokter. Tetapi itu tadi, kalau kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan kemajuan mental, ya sama saja. Nilai artinya merupakan nilai ini. Nah, kesadaran warga menjadi bagian penting dari tragedi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kita semua hampir dulu dalam waktu perjuangan hampir tidak ada perbedaan. Semuanya bahu-membahu untuk terciptanya kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan kemerdekaan Indonesia ini ujuk-ujuk datang dikai hadiah oleh Jepang, tidak. Kita berperang dengan senjata yang tidak modern. Senjatanya cuma bambu runcing dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ingin berdiri negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau dulu perang adalah melawan musuh, sekarang tetap kita melaksanakan perang. Perang yang paling tidak bisa dihindari adalah perang melawan hawa nafsu. Maka memang harus perlu didasari oleh mental yang kuat. Kembali lagi saya dari awal, ya kelas 10 Pancasila nggak hafal, ya berarti mari kita, saya, ibu-ibu, panjenengan semua di luar jam pelajaran anak-anak kita kasih itu. Kalau mungkin mau nanti minta file, dan saya minta filenya lagi butir-butir Pancasila, nanti saya kasih. Oke, wah tidak, nanti disambung sama ibunya. Saya lanjutkan. Ya, perjuangan yang cukup panjang negara kita ini sampai dengan saat ini sudah mau memasuki usia yang ke 77 setelah merdeka. Mari kita isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif demi kemajuan untuk anak-anak kita. Yang saya yakin, sekali lagi saya katakan, saya sangat miris kepada anak-anak kita, generasi kita yang nanti yang akan menggantikan kita, menggantikan saya setelah pensiun, barangkali juga menggantikan ibu-ibu nanti anak-anak kita. Kalau tidak kita bekali dengan mental yang kuat, nggak tahu nanti bagaimana mewarnai kota Jombang ini. Ya kan, tentunya kan nanti anak-anak panjenengan itu, kalau yang ini mungkin nanti anaknya harapannya 10 tahun yang akan datang itu bisa menjadi bupati, bisa menjadi kapolres, bisa jadi danramil ciri-ciri kayak saya ini, kan gitu ya. Nah, itu harus diinikan, jangan lupa ya. Karena saya sudah 31 tahun, usia saya sekarang 53, saya hanya tinggal 5 tahun lagi berdinas. Ya, berarti apa nantinya? Anak-anak kita yang sekarang kelas 10, 3 tahun, 4 tahun ke depan, yang ingin berkarir melalui institusi TNI maupun Polri atau PNS barangkali, ya mereka itu nanti akan yang mewarnai kota Jombang ini. Ya, yang menggantikan saya nanti, yang
cewek-cewek bisa mungkin menggantikan Bu. Oke, jadi saya ingin sekali lagi ya menyampaikan ulang, mungkin barangkali ini tidak lengkap. Sekali lagi perlu bahwasanya kita memberikan ajaran kepada anak-anak kembali lagi kepada Pancasila. Tolong Bu. Sing paling mudah-mudah niku mawon, taat ibadah. Ya, Pancasila itu isinya 5 dan Islam pun juga rukun Islamnya juga ada 5. Jangan sampai nanti dari kelima-limanya ada yang lupa. Nek gak hafal berarti 5 waktunya juga. Nilai yang melahirkan rasa cinta tanah air, rasa memiliki, setia, rela berkorban, pengabdian, amanah, bersyukur, dan berhati lembut. Jadi rasa memiliki ini, rasa cinta tanah air ini, rasa memiliki apa? Sebenarnya saya lupa tahunnya tahun berapa. Presiden Soeharto itu pernah mengendiko pada tahun 2020 kemarin itu sebenarnya beliau itu sudah menyatakan melalui pembangunan 5 tahun yang lebih didengar dengan repelita itu sebenarnya pembangunan Indonesia itu sudah tertata rapi. Tetapi di lain sisi berkembangnya teknologi yang semakin maju ya akhirnya berubah karena pengaruh budaya asing ya. Padahal sebenarnya tahun di 2020 itu Indonesia sebenarnya sudah bisa memasuki pasar bebas. Artinya apa pasar bebas? Indonesia di dalam hal peningkatan ekonomi berhak untuk menentukan nilai jual yang tidak terpengaruh oleh negara luar. Yang saat ini negara besar itu kayak Amerika itu negara besar. Kita masih di tengah-tengah. Tapi ya itulah yang terjadi di dalam dinamika perjalanan Indonesia. Ada sesuatu hal yang tidak terduga, yang antara lain tadi perang melawan hawa nafsu atau perang elektronika. Kita kalah, kita belum bisa ini. Itu katanya Pak Presiden sudah jauh-jauh sebelumnya sudah bisa memprediksi bahwa tahun 2020 kalau warga kita tidak mencintai produk dalam negeri ya hancurlah negara ini ya kan. Real mulai muncul HP-HP. Saya aja beli HP Android ini baru hitungannya tidak lama, baru hitungannya kalau menurut saya baru sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Karena saya begitu lahir jadi tentara tahun 94, perjalanan waktu saya mau beli HP itu mahal. Jadi kita masih berpikir, saya masih berpikir masih menggunakan HP rumah yang diputer itu, bukan pakai ini lagi karena barang-barang masih mahal. Saya bila melalui HP Android itu malah justru masuk di tahun 2000 sekian. Itu pun saya sudah dibatalkan Bu, saya baru mempunyai HP Android. Begitu mahalnya dulu barang elektronik kayak ini. Tapi sekarang sudah menyambut berbagai merek ada. Jangankan jutaan 500.000 sudah dapat beli HP Android. Melestarikan kebudayaan Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini nanti ada contoh yang membuat kita miris ya. Mari kita lihat budaya yang ada di Indonesia ini. Ya. Saya kemarin malah punya suatu bentuk keinginan, sempat saya sampaikan ke Pak Camat. Pak Camat barangkali nanti suatu ketika kita mungkin melakukan sebuah upacara itu, yuk nopo kalau kita kembalikan lagi, kita mempunyai kembali lagi ke budaya asing. Maksudnya pripun Pak Dan? Ya barangkali kita nanti upacara-upacara lingkupnya pemerintah itu mungkin memakai baju-baju daerah. Saya ingin ya kita kembali lagi merintis kembali. Mudah-mudahan nanti Pak Camat setuju, nanti didukung oleh mamanya ini biar ganteng-ganteng gitu loh ya. Nanti dia dirumuskan
si Dan Ramil pakainya ini, Kapolsek pakai ini, nanti ibu pakainya ini, pemudanya pakai ini gitu. Suatu ketika sekali saja, ya, supaya kita lebih lagi mencintai budaya yang berada di Indonesia. Nanti jangan kayak yang di Citayam itu ya, sudah tahu Citayam kan? Nah, nanti barangkali nanti ada videonya, miris semoga kita melihatnya. Ini tadi sudah kita sampaikan di awal tadi, meningkatkan keimanan tadi sudah jelas. Saya pikir lebih ini lagi silakan. Akhirnya satu yang membuat tersadar kalau fenomena tongkrongan Citayam menjadi pengingat bahwa hakikatnya kitalah yang abai dan lalai. Ternyata banyak sekali anak-anak muda yang belum tersentuh ilmu sholat, hingga untuk mengucap niat saja mereka gelagak. Tapi lihatlah wajah-wajah mereka polos, mereka nggak tahu apa-apa karena kita nggak ada pengajaran Islam yang sampai pada mereka. Mereka generasi baru yang harusnya membuat kita malu. Karena kita yang akunya cerdik cendekia soal agama lebih memilih sibuk berdebat Asy'ariyah versus Taimiyah, lalu lupa menengok anak-anak muda yang sudah nggak tahu doa iftitah. Kita yang merasa hebat beragama menjegal satu sama lain, menggagalkan kajian dengan motif-motif yang lalim. Atau kita yang sibuk bernarasi radikalisme membuat remaja ketakutan untuk taat. Lalu kita sesumbar nggak ada Islamophobia di Indonesia, karena semuanya masih bisa sholat katanya. Dan kita yang lebih memilih bertarung, aswaja melawan salafi, salafi melawan aswaja, yang keduanya saling menegasikan dengan cara-cara membubarkan atau mentahdir membidahkan. Ayo kita rehat, mari lihatlah anak-anak kita, generasi muslim yang banyak, yang mereka hari ini berebut tempat, berdesak selfie, rela tidur di jalanan hingga pagi, menyoraki banci, dan banyak dari mereka meninggalkan sholat. Mereka lahir dari rahim ibu muslimah, yang mereka nggak tahu soal cara hidup Islam yang memuaskan akal, menenteramkan hati dan sesuai dengan fitrah manusia, bukan karena mereka nggak mau. Nggak ada yang sampai ke hadapan mereka dengan baik. Sekalinya ada, hanya bercanda atau bergaya penghakiman dan memvonis jahanam. Allahu Akbar. Mereka perlu bimbingan mengurai kebenaran pencipta. Mereka perlu tahu rasionalnya menyembah yang esa, dan juga kenikmatan ketika menghamba. Dan itu sebetulnya tugas kita. Tapi kadang kita yang gak serius. Allah ya Rabbi, maafkan kami. Implementasikan tentang budaya sah-sah saja. Tetapi kalau dia mengimplementasikan budaya menggunakan fasilitas umum, jalan raya yang dipakai, mereka kan sudah kayak begitu lupa, Bu. Sholat lupa, bahkan malah ada yang sampai tidur di jalan, sebatas ingin menerapkan suatu budaya terkini yang berada di Indonesia. Ya kalau macam kayak begitu mungkin dia berinovasinya difasilitasi oleh pemerintah, macam kayak apa itu namanya cabok. Nah yang apa itu bisa anak ya sambil jalannya ya legalnya itu oke, boleh. Ini menggunakan secara umum. Mereka lupa waktu, anak-anak kita lupa waktu untuk sholat. Bahkan mungkin kalau diingatkan sudah terkesan, sekarang sudah bisa membantah orang tua. Mari kita ingatkan ibu-ibu sekali lagi, tadi di jumlah itu anak-anak kita ini adalah lahir melalui ibu-ibu muslimah, dilahirkan dari ibu yang muslimah. Bagaimana kita nanti ke depan melihat regenerasi kita nanti ke depan seperti itu adanya. Sekali lagi saya tidak menyalahkan kegiatan Citayam, tetapi yang mari kita menjadikan problem dalam persoalan itu, mereka sudah lupa semua dengan kegiatannya. Mungkin lupa makan, yang pasti sudah lupa sholat ya 5 waktu, hanya sekedar ingin berbudaya, tapi berbudayanya di tempat yang salah. Malah ada salah satu artis terkenal di Indonesia malah ditayang itu malah mau didaftarkan sebagai hak cipta. Aduh, saya cukup menjadikan problematik. Mari ibu-ibu, saya bekerja sama dengan panjenengan, mari kita rubah pola pikir anak-anak kita ke depan. Ya mau laki-laki mau perempuan, saya pikir sama saja dengan kejadian Citayam ini ya, menjadi problem khusus bagi kita. Mari kita berbuat terbaik di semua bidang untuk Indonesia.
dengan memberikan sumbangsi kita terbaik kepada rakyat Indonesia. Para pendahulu kita sudah susah payah untuk berbuat terbaik kepada negara kita ini melalui korban jiwa, korban raga, korban kekayaan yang dia miliki, berperang bersama, bahu membahu demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih dengan ribuan nyawa yang tidak terputus. Ya, sekarang kondisinya kita miris. Ya, memang mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ini Bu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali ada penjelasan saya kurang spesifik. Tadi memang semula itu sudah saya bikin serapi mungkin, tapi oleh operator saya agak dirubah sedikit ya, tidak menjadikan persoalan. Intinya apa? Kesimpulannya bahwa mari kita mengisi anak-anak kita dengan nilai-nilai Pancasila. Saya katakan sudah jauh terhindar kita dari Pancasila. Jauh pokoknya. Baik itu ibu sadari atau kita sadari, jauh dari Pancasila. Ya, kejadian sudah banyak yang di contoh-contoh tadi. Mudah-mudahan Jombang nggak ada, macam kayak Citayam ini mudah-mudahan nggak ada. Ya, karena kegiatan harus difasilitasi oleh pemerintah supaya terarah dengan baik. Oke, Pancasila, mari kita betul-betul kita jadikan dasar ideologi. Cinta tanah air boleh, tetapi budaya-budaya asing yang masuk, yang merubah pola pikir kita, ya mari kita kikis lagi kembali dengan belajar Pancasila. Pancasila hafal, saya yakin 5 waktu juga hafal. Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, mari itu kita pegang itu, mari kita kembali itu supaya kedepannya bisa tertata dengan baik. Karena mereka ini sampai ini yang masih umur 20 tahun ini, mungkin 10 tahun yang akan datang, sampai inilah yang nanti akan mewarnai kota Jombang. Saya tidak tahu nanti sampai 10 tahun ke depan mau jadi apa, nasib berada di tangan kalian sendiri. Sekali lagi terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf Bu. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa power emak-emak ini luar biasa, harus tetap dijaga. Ya, karena kan yang di rumah kan emak, yang masak emak, ibu-ibu, bapak-bapak bangun pagi, sarapannya Pak, kopi nenek, budal kerja. Ibu-ibu masih di rumah, ngeramut anak-anak, bapaknya udah mulai, ibu-ibu sudah di rumah, anaknya mulai sekolah. Nek sore, lo kapan tugasnya bapak-bapaknya? Ya belakangan tugasnya bapak-bapaknya, karena yang mengajari agama nanti juga emak-emaknya. Ya bapak-bapaknya gak boleh tinggal-tinggal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan kembali duduk. Ini apa namanya, hal-hal yang harus kita perhatikan. Ternyata anak-anak sekolah saat ini sudah mulai banyak yang tidak hafal Pancasila. Perhatikan. Dan saya pernah itu ketika ada kegiatan di SD, saya nyoba ngasih kuis ngapalin Pancasila, ya masih belibet di sila keempat. Betul ya? Iya. Ternyata begitu. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Baik, tadi kalau dan kami sudah kenalan, saya pun kayaknya perlu kenalan lagi kan? Baik, nama saya Wiwin Isnawati, SPT belakangnya. SPT itu sarjana peternakan. Sarjana peternakan tapi hari ini suruh ngomong Pancasila. Ya, karena alhamdulillah saya sudah dapat sertifikat P4S. Baik, nama saya Wiwin Isnawati, tapi karena saya adalah istrinya Pak Sumrambah Wabuk Jombang, nama saya jadi Wiwin Isnawati Sumrambah, gitu ya. Ya,
Anak saya 2, alhamdulillah mereka masih hafal Pancasila. Sudah kuliah 1 dan 1 sudah di SMA. Dan saya pikir itu perkenalan dari saya. Saya bersyukur saya masih sempat mengikuti P4S pada saat itu. Baik, sebelum saya masuk ke sana, yang harus kita ingat bersama adalah Bapak Ibu sekalian, kita ini negara yang luar biasa kaya, terutama di sumber daya alamnya. Kenapa? Pertama karena kita tinggal di 2 musim, yang artinya kita ini diuntungkan dengan kondisi iklim yang luar biasa yang menunjang ketahanan pangan. Artinya Indonesia ini kalau urusan pangan itu seharusnya sudah kuat dibandingkan dengan negara-negara yang tinggal di 4 musim. Dan inilah yang menyebabkan Indonesia dulu dijajah, karena mereka butuh rempah-rempah. Bahkan setelah saat ini, ternyata enzim yang merupakan sekarang ini menjadi kebutuhan utama baik untuk manusia, terutama untuk pengobatan, itu produksi terbaiknya ada di Indonesia. Belum berbicara tambang dan sebagainya. Sehingga dalam sejarahnya Indonesia ini menjadi rebutan oleh semua negara, karena mereka mempunyai sumber daya alam yang minim, sehingga perlu pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka dari Indonesia. Ini yang jadi problem. Kemudian pada saat terjadi penjajahan, yang diperkuatkan adalah pertahanannya dengan melakukan perlawanan, perang, sehingga penjajahan bisa diatasi, kemudian negara kita merdeka. Tetapi apakah mereka berhenti menjajah? Tidak. Dengan cara apa? Melemahkan masyarakatnya itu sendiri. Dengan cara apa? Terpecah belahnya kita, karena salah satu tadi disebutkan masalah nilai-nilai agama. Kita nih kalau sudah ada ngomong Islam sekalipun, ternyata masih banyak sekali cabang-cabangnya, yang itu ternyata tanpa kita sadar mereka gunakan sebagai alat untuk memecah belah umat Islam. Begitu juga di Kristen dan seterusnya, karena itu cara penjajahan mereka. Belum lagi melemahkan generasi mudanya dengan apa? Dengan teknologi. Karena sudah pegang HP, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Coba sekarang jujur saja ibu-ibu dan adik-adik sekalian, ketika di rumah sudah mulai banyak ngomong atau sudah diam-diaman pakai HP masing-masing? Itu penjajahan. Itu penjajahan. Apalagi kalau ibu-ibu itu selalu tanya, obat diamnya anak-anak apa sekarang, Bu? Mereka selalu bilang, Mbak, HP itu Bu, biarin Bu, biar anaknya anteng. Nek wes anteng itu nggak mudah dipengaruhi oleh sekitarnya. Anda salah. Dia tidak dipengaruhi oleh sekitarnya, tapi HP itu menghadirkan dunia. Betul enggak? Hanya dari HP loh kita bisa ngomong. Nggak pernah ke Paris, tapi kita sok-sokan tahu Paris. Betul enggak? Guayanya harus kayak Paris. Bahkan ada beberapa orang yang gak tahu nang Paris hanya karena kemampuan edit foto, seolah-olah sudah di Paris, dipamer, no. Betul enggak? Inilah teknologi, dan kita tidak sadar itulah penjajahan. Dan nyuwun sewu, Indonesia hari ini adalah pengguna gadget terbesar di dunia nomor 4, terutama untuk terhitung dari apa? Cuitan di sosmed. Artinya wong Indonesia ini terkenal cerewet. Tapi problemnya, kita ini dari 61 negara secara literasi kita ini nomor 60. Artinya kemauan membaca orang-orang ini kita itu dari 61 negara itu kita peringkat nomor 60. Artinya apa? Bangsa Indonesia ini cerewet, neng tidak dilengkapi dengan literasi.
Sehingga kita ini termasuk orang yang rentan apa? Penyebar hoax. Betul tidak? Kadang-kadang hanya karena ditulis share link ini, Anda akan mendapatkan pahala 100 kali lipat. Wes gak ada diwaca langsung share. Betul tidak? Karena mikir pahala. Nah, ini adalah ruang terbuka penjajahan buat negara kita. Maka untuk bisa mengatasi itu, perlulah dibangun yang namanya fundamental manusia ini harus dibangun untuk secara kuat. Dengan apa? Pancasila. Maka untuk membangun manusia Indonesia ini menjadi manusia yang tidak bisa dipecah belah oleh gaya penjajahan saat ini, maka kita perlu lagi mempelajari lagi apa sih yang harus kita lakukan untuk memperkuat kembali bangsa Indonesia ini agar tidak mudah dijajah. Yang paling gawat lagi itu ya mak-mak juga. Sekali lagi, the power of mak-mak itu luar biasa. Kadang-kadang kita sendiri yang merusak nyuwun sewu. Nek tas ono mereknya tulisannya LV gelem. Mas yo tah iku kawin. Leres apa bener? Loh, saya hari ini pakai tenunannya Lombok loh ya. Gak ada yang mau. Ini mak-mak. Padahal the power of mak-mak ini luar biasa kalau mau untuk bisa menguatkan bangsa Indonesia ini. Dengan apa? Dengan menjadikan dirinya bangga menjadi orang Indonesia. Sebenarnya mak-mak ini kuncinya. Ya. Nah, di sini sebutkan Pancasila adalah merupakan 5 dasar yang berisi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita fokus di pedoman. Artinya dogma. Yang namanya pedoman itu kalau misalnya Islam, ya kita akan berbicara pedomannya di apa? Sumber hukumnya apa? Al-Quran. Pancasila itu kita sebut sebagai segala sumber hukum. Artinya semua hal perundang-undangan yang ada di negara kita ini, semua sumbernya harus dari Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun itu masih di bawahnya Pancasila. Hal yang paling dasar. Makanya kenapa kalau di zaman saya yang namanya Pancasila itu sebelum masuk sekolah, masa orientasi itu seminggu ya latihan Pancasila. Kalau nggak salah waktu itu nggak sampai 100 deh Pak kalau untuk siswa, hanya 45 jam. Seingat saya hanya 45 jam. Nanti ada tingkatannya soalnya ya. Nah, bahkan kemarin ketika saya resmi menjadi Bu Wabub sekalipun, saya harus mengikuti pendidikan juga di Kemendagri, sama ada nilai-nilai Pancasila yang harus kami tanamkan. Kenapa? Karena pejabat itu adalah menjadi sosok contoh bagi masyarakatnya. Kalau yang namanya pejabat sudah tidak mempunyai nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita mengharapkan masyarakatnya paham nilai Pancasila? Itu sebenarnya negara kita sudah hebat. Tinggal bagaimana kita menyikapi ke bawahnya. Nah, di sini disebutkan Pancasila yang ideal sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu diterapkan dalam berbagai elemen masyarakat, bahkan dalam lingkup yang paling kecil, yaitu kehidupan berkeluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah apa? Kelompok masyarakat yang paling kecil. Kenapa dibilang kelompok masyarakat paling kecil? Harapannya adalah di dalam keluarga inilah yang muncul namanya bibit-bibit berorganisasi, itu harusnya muncul dari keluarga. Nah, nanti penjelasannya di belakang. Artinya apa? Di keluarga itu butuh yang namanya tetap pemimpin. Yang namanya komunitas tetap butuh pemimpin. Nah, ketika di dalam keluarga itu tidak ada pemimpin, siapapun itu, mau bapaknya atau ibunya, itu nanti akan tergantung bagaimana keputusan di dalam musyawarah keluarga itu. Itu kalau sudah ada pemimpinnya aman.
Problemnya ketika semua selevel tidak ada pemimpinnya, yang terjadi apa? Menang-menangan, betul nggak? Nah, kalau sudah di dalam keluarga sendiri itu tidak terlatih secara organisasi di dalam komunitas, apa yang terjadi? Karakter yang terbentuk dari keluarga ini tentunya akan menjadi buruk di dalam masyarakat. Itulah kenapa yang namanya keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan yang utama. Walaupun tidak perlu, saya jadi sungkan sama beliau. Nah, inilah yang diperlukan di dalam keluarga. Bagaimana penerapan ilmu di dalam keluarga itu. Nah, di dalam kehidupan berkeluarga, maka PKK ikut terlibat dan berperan aktif dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan 10 program pokok PKK. Terbukti dengan di dalam 10 program pokok PKK. Yang pertama apa, Bu? Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kenapa begitu jelas? Karena PKK adalah mitra pemerintah dan PKK adalah tempat belajarnya masyarakat tentang kehidupan berkeluarga. Artinya PKK itu adalah leading sektor di dalam pembangunan keluarga. Bila pembangunan keluarga ini sudah baik, istilahnya yang namanya keluarga ini adalah selnya masyarakat Indonesia. Kalau sel sehat, berarti tubuhnya juga sehat, betul nggak? Kalau pembangunan keluarganya baik, berarti pembangunan negaranya itu kuncinya. Baik, tadi Bapak tadi butir-butir Pancasila Bapak ini sudah saya cantumkan. Nanti kalau ada adik yang belum punya materi, mungkin masih minta soft copy-nya, monggo di panitia gitu. Butir-butir Pancasila. Sebenarnya mempelajari Pancasila itu cukup dari butir-butir Pancasila. Jumlahnya berapa? Sudah 36. Ini akan sangat jelas, saya tidak menerangkan lagi simbolnya. Yang jelas kalau berbicara ketuhanan, itu kita akan berbicara tentang bagaimana cara jalan hidup, betul tidak? Artinya untuk menjadi masyarakat Indonesia yang mempunyai nilai Pancasila harus mempunyai jalan hidup yang jelas. Salah satu mengikuti jalan hidup yang jelas adalah beragama. Karena di situ muncul yang namanya tuntunan-tuntunan. Karena kita percaya yang namanya agama itu adalah mengajarkan kebaikan. Betul, betul ya Ibu-ibu? Nah, makanya kenapa di negara kita yang namanya agama itu juga benar-benar ketat yang boleh masuk ke Indonesia, yang disahkan di negara kita. Dengan apa? Dengan dasar harus berketuhanan yang Maha Esa. Karena agama yang dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa inilah yang akan sejalan dengan langkah kita untuk melaksanakan Pancasila. Silakan dipelajari, saya tidak akan membacakan, karena disinilah justru sudah akan terbuka bagi kita bagaimana cara pengamalan Pancasila. Ini sudah jelentrehannya, ya. Berikutnya adalah jangan khawatir Ibu, kita punya Mbah Google ya. Mbah Google itu menyimpan semuanya. Jadi kalau cari tanya Mbah Google muncul nanti ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi sudah disampaikan juga kenapa simbolnya rantai. Kemudian ada Persatuan Indonesia. Saya akan skip aja ya. Yang penting nanti dicari dulu di Google. Nah, kita akan masuk pada langsung bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga. Kita kembali lagi bahwa keluarga adalah tempat yang pertama dan utama di dalam pendidikan. Kenapa? Coba kita hitung bersama-sama. Anak-anak di sekolah berapa jam? Maksimal 8 ya. Di dalam satu hari berapa jam? 24. Sisa dari 24 jam dari 8 jam tadi berapa? 16.
katakanlah main dan sebagainya, katakanlah 3 jam. Jadi masih ada berapa? 13 jam. Artinya apa? Itu belum kalau weekend, belum artinya kalau libur sekolah dan sebagainya. Artinya sebenarnya waktu terbesar itu adalah di rumah. Ketika pendidikan yang diajarkan di sekolah tidak diperkuat dengan yang di rumah, sementara waktu yang di rumah ini jauh lebih banyak, ini akan menjadi sia-sia. Maka salah anggapan seseorang apabila bilang, yo wes anakku nang sekolah mesti pendidikannya wes entuk. Jangan lupa, karakter utama anak-anak itu terbentuk adalah dari bagaimana keluarga itu berkarakter. Dan karakter itu diciptakan, tidak diturunkan. Gak terus kemudian bapak api, anak pasti api, masuk gak dididik. Tidak bisa. Kita sudah tahu itu. Bahkan berita-berita yang beredar hari ini, bapak api, anak gak api itu yo akeh. Begitu juga sebaliknya. Bapak api, bapak gak api, tapi karena efek keluarga yang lain baik, dia juga bisa menjadi baik. Nah, gak ono ceritanya terus mari ngono, oh bapak maling, anak mesti nggak ada. Maka pendidikan keluarga untuk membentuk karakter inilah yang harusnya diperkuat. Dengan cara apa? Cukup menghadirkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berkeluarga. Itu saja. Dengan cara apa? Pelajari butir-butir Pancasila. Dulu itu saya butir-butir Pancasila suruh ngapalin loh. Baca. Disuruh maju di kelas, betul enggak? Anak sekarang ada? Undang-undang 1945 disuruh ngapalin. Maju satu-satu. Anda? Masa ada? SD, SMP, SMA? Padahal kalau zaman saya sampai SMA ada. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dalam kondisi seperti ini, maka harapan satu-satunya untuk membangun karakter masyarakat yang mempunyai nilai-nilai Pancasila, harapan satu-satunya ya di rumah. Bila perlu yang namanya Pancasila itu ditempel di tembok, gak cuma ditempel di sekolah. Itu adalah cara kita untuk bagaimana kita tetap cinta tanah air. Itu sudah dilakukan di Yogyakarta. Setiap jam 10 pagi ngapain, Bu? Setiap jam 10 pagi di semua tempat umum pasti akan apa? Yang pernah ke Jogja? 10 pagi ngapain? Nyanyi lagu Indonesia Raya. Dan kita wajib berdiri saat itu. Betul enggak? Sampai nang Jogja, Mas. Ya. Sampai ke Arun jam 10 isu ada lagu Indonesia Raya. Itu meskipun di Malioboro trotoar tetap akan menyanyikan Indonesia Raya. Itu luar biasanya. Coba belum. Ya. Nah, apalagi sekarang Pak sudah muncul Pak Demam Citayam di coba Pak. Di Borobudur. Loh ya kan, saya ngarekno mesti ro. Waduh, mak mari ini Sabtu langsung tuh pernah Borobudur mari ini. Gawat ini ya. Langsung malam ini langsung blonjo klambi ya, langsung dipamerno. Ingat, itu salah satu bentuk penjajahan, Bu. Mau winter pokoknya wong-wong iku nek gawe. Ya apa carane masyarakat itu terlena gitu ya. Ya. Baik. Kalau berbicara pendidikan, sebenarnya tidak bisa dimulai ketika berada di sekolah. Yang namanya pendidikan itu harus dimulai ketika anak itu lahir. Bahkan secara ilmu psikologi, pendidikan itu diterapkan semenjak anak di dalam kandungan. Karena sebenarnya anak di dalam kandungan itu bisa diajak komunikasi. Saya membuktikan. Yunsewu, ketika saya hamil, bapak saya memberikan nasihat kepada suami saya. Suruh pertama itu setiap hari membaca Fatihah dan Al-Ikhlas. Setiap hari. Kemudian ketika rohnya sudah ditiupkan,
itu ditambahi dengan kata-kata belajar sabar, kami akan menunggu kamu di luar, jangan takut. Itu kata-kata yang sama diulang-ulang sampai anaknya lahir. Ternyata apa yang terjadi efeknya? Saya tidak pernah melekan, Bu, anak saya tidak pernah rewel. Ternyata efeknya di situ, dua-duanya saya membuktikan. Tidak pernah rewel. Inilah Bapak Siaga. Tepuk tangan untuk Bapak Siaga. Ya. Artinya ketika dalam kandungan pun anak bisa diajak komunikasi. Nah, yang selalu saya sampaikan juga ketika berurusan dengan stunting, bahwa pertumbuhan otak anak itu 80% terjadi ketika trimester akhir kehamilan sampai usia 3 tahun. Pada saat inilah anak-anak itu kayak spons yang daya serapnya paling tinggi, tapi belum bisa membedakan itu baik dan benar. Nah, pada saat usia inilah ini harus diajarkan kebaikan, karena dia akan menganggap semua kalimat, semua penglihatan yang dia tangkap itu adalah norma. Hati-hati. Jadi nggak ada ceritanya nyun sewu anak banci itu sekarang karena melok-elok kancane, tidak. Menurut hasil penelitian psikologi yang terakhir, yang namanya anak ketika terjadi perbelokannya, bahasanya kita belok, itu justru sudah terjadi ketika pertumbuhan 80% otak tadi. Karena dia melihat norma yang salah, yang dia tangkap itu adalah norma yang benar. Maka jangan remehkan, terutama ibu-ibu, nanti PKK supaya bisa memberi nasihat. Kalau sudah anak bayi sudah bisa melihat, even cuma ganti baju, jangan remehkan bayi. Jangan pernah ganti baju di hadapan bayi. Hati-hati. Karena dia akan menangkap, oh telanjang di depan umum tidak apa-apa. Betul enggak? Hati-hati makanya. Karena dia akan menangkap norma, menangkap apapun yang ada di sekitarnya itu sebagai norma. Itulah kenapa di rumah itu adalah pendidikan yang pertama dan utama, dimulai ketika mereka lahir. Ini mumpung Cik Nom, jenengan adalah generasi berencana. Rencanakan bahwa nanti kalau saya punya anak, saya sudah harus berkelakuan seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Pelajari semua itu, ilmu-ilmu psikologi pelajari semua. Ini ternyata efeknya luar biasa ke karakter anak yang akan kita bentuk. Dan karakter itu harus sudah terbentuk ketika anak-anak usia 13 tahun. Anak usia 13 tahun itu sudah harus memahami potensinya, sudah harus memahami kelebihannya, harus bisa memahami kesukaannya terhadap apa. Ketika dia belum menemukan jati dirinya di usia 13 tahun, mereka akan menjadi anak-anak yang rentan terpengaruh oleh lingkungan. Ini yang tidak diharapkan. Maka pada saat inilah nilai-nilai Pancasila ini sudah harus diterapkan kepada anak-anak, supaya mereka tidak menjadi korban penjajahan, tanda kutip. Betul tidak? Nah, itu ya. Nah, loh, bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkeluarga? Nanti kalau jenengan sudah hafal butir-butirnya akan pasti mudah. Tadi Pak Dan sudah bilang, nek ngejak sholat, ojo ngomong wis sholat, nah itu jangan bertanya atau bahkan dan sholat perintah, tetapi ayo. Mungkin panjenengan meremehkan kata ayo, padahal ayo itu adalah ngomong kebersamaan, bahwa itu statement bahwa menjalankan agama itu tidak kemudian beban hanya di anak, tetapi pada mempunyai level yang sama dengan orang tua sekalipun mempunyai kewajiban untuk menjalankan ibadah. Sederhana.
itu akan menjadi berbeda ketika itu ditanamkan. Loh, kok saya cuma diperintah, emangnya Bapak Ibu nggak sholat? Betul tidak? Itu artinya apa? Di dalam beribadah pun yang namanya guru di rumah, yaitu orang tua, itu tidak sekedar memerintah tetapi mengajak bersama-sama, artinya memberi contoh. Nanti kalau gampangnya jenenge anak kayak wis ngerti, lho aku dikongkon sholat, aku gak tahu delok bapak sholat, apa yang terjadi? Betul enggak? Akhirnya muncul perlawanan. Inilah yang tidak menggambarkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Selain mendorong untuk menjalankan perintah agama, juga bersama-sama melakukan, sehingga ini adalah kekuatan, gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang, ya, sila kedua dulu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menitik beratkan pada nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Artinya apa? Tidak boleh lagi membeda-bedakan. Oh, masih kulo sing paling pinter, adik enggak. Itu sebenarnya tanpa sadar kita sudah mengacaukan nilai-nilai Pancasila. Dengan kita membeda-bedakan itu berarti kita sudah tidak punya lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak menghargai manusia yang ada di sekitar kita, terutama di keluarga. Membangun karakter manusia itu harus mempunyai konsekuensi yang tinggi. Nek ngomong paham Pancasila nomor loro, ya berarti paham bagaimana kita membuat mereka itu menjadi manusia yang berharga apapun kekurangannya. Nah ini nanti utamanya nanti di parenting. Tidak mungkin dong anak tidak mempunyai kelebihan walaupun sedikit, maka utamakan naikkan derajat kelebihannya itu, jangan menonjolkan kekurangan. Demikian juga ketika komunikasi antara suami dan istri, ketika kemudian nyuwun sewu, misalnya ini bapak dan ibunya sama-sama bekerja, kebetulan gajinya ibunya lebih tinggi, keceplosan di depan anak-anaknya, bapak ini gajinya kalah gede kok cerewet sok ngatur di omah, misal ini, artinya kan sudah tidak ada rasa kemanusiaan terhadap suaminya sendiri. Apakah ini kita mengajarkan pada mereka tentang kemanusiaan? Artinya yang diajarkan itu adalah perilaku kita. Mereka itu memfotokopi apa yang kita lakukan. Jadi salah kalau kemudian lo ada iki api, ngajar ibu api. Tidak. Anak ini baik karena pengajaran ibunya baik di rumah. Sekali lagi diciptakan, karakter itu diciptakan, bukan karena diturunkan. Hal-hal yang sepele, perilaku saja. Sebenarnya di situ. Kemudian Persatuan Indonesia menyiratkan persatuan yang harus dijunjung tinggi. Nah, dalam berkeluarga mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi diajari. Misal paling sederhana, Ibu. Rumahnya kecil. Kamarnya cuma 2, anaknya 2, otomatis kan satu, kebetulan anaknya laki-laki semua misalnya, harus mau tidak mau satu kamar berdua. Ketika si anak ini kemudian melihat temannya, oh my koncoku legowo de sak kamar ijen, mosok aku enggak. Ini ajarkan bagaimana mereka harus mengorbankan kepentingan pribadi demi untuk kepentingan bersama. Dengan cara apa? Mengalihkan bahwa fokusnya adalah bagaimana membiayai kamu sekolah, sehingga dia akan merasa iya ya, bahwa satu saat saya akan menggantikan posisi bapak saya akan menggantikan posisi ibu saya. Maka yang saya pikirkan adalah kesenangan di kelak, bukan kesenangan hari ini. Itu salah satu hal yang paling kecil.
diajarkan norma-norma seperti itu, paling gampang. Sebenarnya sudah ngerti, cuma kadang-kadang kita itu miss ya, kalau saya nggak ngerti kalau itu sebenarnya nilai-nilai Pancasila. Betul apa enggak, Bu? Nah, itu. Padahal itu sudah sering diajarkan di PKK. Semua hal itu sebenarnya basisnya tetap dari Pancasila. Mulai parenting, ya kan, sampai kemudian kebutuhan pemenuhan gizi, penguatan ekonomi, itu nilai-nilai Pancasila semua. Kemudian sila keempat, nah ini musyawarah. Ini yang justru efeknya paling besar nanti, karakter dari sila keempat ini yang akan siap atau tidak anak-anak itu diterjunkan ke masyarakat yang lebih besar. Ketika dia sudah mampu bertoleransi, mampu mendengarkan orang lain dalam proses bermusyawarah, nanti dia akan menjadi calon-calon pemimpin yang baik. Karakter-karakter yang sudah dibentuk dari keluarga inilah yang diharapkan nanti akan memperkuat di kelompok masyarakat yang lebih besar dengan penanaman sila-sila keempat ini. Membiasakan musyawarah paling sederhana, Ibu. Paling sederhana yang kalau saya sharing saja, yang saya terapkan di rumah adalah ketika hari ini saya tidak masak, ayo kita makan keluar. Ayo kita makan apa hari ini? Musyawarah kecil saja. Siapa yang menentukan tempat makan dan sebagainya, sampai di kemudian dipikirkan, oke, kita makan lodeh di Peterongan sekarang. Ayo, itu sudah kesepakatan bersama. Jadi sekarang bunda lempanan karo ketutut karena merasa aku gak senang ini, belum diputuskan sebelum. Hal paling kecil itu, hal yang paling kecil. Belum yang lain-lain nanti akan pasti banyak. Bahwa orang tua harus mengajarkan bagaimana anak mempunyai hak suara di dalam musyawarah. Harus. Nah, itu sebenarnya cukup sebagai dasar menanamkan nilai sila keempat. Oke? Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam berkeluarga tidak bersikap egois, berbagi. Berbagi apa misalnya? Paling sederhana, membiasakan, paling tidak mengingat, Bu. Kalau saya itu dari anak-anak kecil, itu saya selalu mengingatkan, misalnya saya pergi dengan anak pertama belanja, dia pasti mereka, Bu, jajan dong, lalu apa badan. Maka saya akan harus mengingatkan, Mas punya adik loh di rumah, ingat adiknya ya. Setidaknya begitu, sehingga dia akan terbiasa sampai besar untuk mengingat adiknya bahwa hidup ini harus adil. Saya dibelikan, adik juga harus dibelikan. Itu salah satu hal yang demikian juga dengan anak saya yang kedua. Gitu. Sekali-sekali lari ya, engkel-engkel aja, lucu-lucu aja kayak kemarin barusan. Saya ketawa juga ya, anak saya yang nomor 2 itu beli susu kotak kecil-kecil itu, beli 3. Dihitung, aku 2, ibu 1. Ada masnya, loh mas lupa nggak tak hitung. Nah kayak gitu. Tapi konsekuensinya apa? Adik minta maaf sama mas, sekarang berangkat belikan mas. Dia harus dipaksa, untuk begitu, karena ini adalah untuk membuat bantu membangun insting sosialnya. Sehingga ketika insting sosial ini sudah ditumbuhkan di dalam keluarga, ketika dia nanti keluar di masyarakat yang lebih besar, dia akan mempunyai keadilan sosial terhadap masyarakat yang lebih besar. Peduli. Itu adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, nggak sadar ya, ternyata semua pendidikan karakter yang ada di rumah ini akan menjadi karakter bagaimana seorang anak ini siap atau tidak ketika di masyarakat. Maka penting artinya pendidikan
pendidikan Pancasila diterapkan di dalam keluarga. Tidak kemudian harus seperti butir-butirnya, tidak. Tapi prakteknya yang paling penting. Apakah praktek kita sudah menggambarkan nilai-nilai di butir-butir Pancasila? Tidak kemudian awak ngajari, ini loh dek, butir-butir Pancasila harus kamu hafalkan. Salah. Tapi perilaku orang tua dulu yang harus menggambarkan Pancasila dulu. Menghormati pimpinan. Ketika nyun sewu ibu, saya sama Pak Ramba dulu ketika mau menikah, kami diskusi dulu. Siapa nih yang akan menjadi nahkoda? Kita ibaratkan rumah tangga itu nahkoda. Siapa nih yang jadi nahkoda? Artinya kita rumuskan dulu. Jenenge nahkoda itu tugasnya ngarahno. Pertama, kedua berarti kan kudu ngelindungi. Yang ketiga kan berarti sumber penghasilan harus dinakoda dan sebagainya. Awalnya saya ngeyel, saya mampu loh jadi nahkoda. Tapi Pak Ramba bilang, nah kamu nanti dapat tugas banyak loh. Hamil, melahirkan, nyusoni, tugasmu banyak loh. Kamu mampu double. Nah, iya ya, kok enak double. Nah ini begitu. Akhirnya kita putuskan, oke, Bapak yang jadi nahkoda. Maka ketika ada nahkoda harus ada aturannya. Anak awak kapal harus ngapain ke nahkoda? Jadi ada struktur di dalam keluarga. Artinya saya pun ngajari anak-anak bagaimana menghormati pimpinan. Itu sudah dibiasakan di rumah. Contohnya adalah bahwa ketika membuat keputusan yang dimau anak-anak, sekolah sekalipun, saya akan bilang, tanya Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Ibu hanya memberikan gambaran A, B, C, D. Keputusan final tetap di hasil pimpinan. Itu membiasakan begitu, sehingga anak terbiasa patuh pada pimpinan. Itu sudah bagian dari nilai-nilai Pancasila. Sederhana Ibu, tetapi itu adalah pembentukan karakter anak dengan nilai Pancasila. Ya, baik. Ini sudah terlihat bahwa penghayatan pengamalan, artinya kalau di dalam PKK semua sudah diajarkan, ya. Dan kemudian, nah ini adalah contoh-contoh saja. Yang tadi saya banyak cerita ya, kalau saya langsung bagaimana yang saya praktekkan di rumah. Dan menurut saya itu berhasil. Kenapa berhasil? Anak saya paling tidak panjenengan nanti kalau ketemu anak saya, paling tidak dia pasti tahu kalau itu teman ibunya, dia akan saling hormat seperti saling pada kiai. Karena dia sadar bahwa yang dituakan itu harus dihormati. Ya. Kemudian kesimpulan, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dan dalam berbangsa dan bernegara. Kalau sudah pedoman, itu harus dilakukan. Bahkan di dalam agama, aturannya ketika tidak menjalankan perintah yang wajib, hukumnya apa? Dosa. Tapi kalau di dalam Pancasila bukan begitu. Ketika kita tidak melaksanakan dogma Pancasila, hukumnya adalah tanda kita tidak mencintai negara kita. Maka untuk mencintai negara kita, tanamkan nilai-nilai Pancasila paling tidak di dalam keluarga. Itu saja dari saya. Mari boleh kita diskusi lanjutnya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.